Ketika Ye Qiu mengalami koma, sebuah suara lama terdengar di benaknya. Saya adalah patriark dari keluarga Ye. Saya tidak terkalahkan sepanjang hidup saya. Ketika saya duduk, saya meninggalkan sinar kesadaran spiritual di gelang giok, yang menjadi pusaka keluarga dari keluarga Ye. Aku tidak menyangka dengan berlalunya waktu, keturunan keluarga Yeku akan sangat terpuruk. Sangat menyedihkan. Karena kita bertemu satu sama lain hari ini, saya akan menyampaikan apa yang telah saya pelajari dalam hidup saya kepada Anda. Ingat, untuk mendapatkan warisanku, untuk mempromosikan kebenaran, kamu tidak boleh melakukan kejahatan dan mengambil jalan jahat. Jika tidak, kamu akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Kemudian, Ye Qiu melihat bahwa gelang giok putih yang dia berikan kepada Zhang Lili tiba-tiba berubah menjadi naga emas bercakar 5 dan masuk ke dadanya. Ah! Ye Qiu terkejut dan tiba-tiba terbangun. Dia membuka matanya dan melihat bahwa dia masih berada di rumah kontrakan Zhang Lili, sementara Zhang Lili dan Guo Shaochong sudah lama menghilang. Anjing pria dan wanita. Ye Qiu mengutuk dan bangkit dari tanah. Pada saat ini, dia terkejut menemukan bahwa dia tidak merasakan sakit di tubuhnya, dan tidak ada bekas luka sama sekali. Ye Qiu ingat dengan jelas bahwa Guo Shaochong yang mematahkan jarinya, menyebabkan dia kehilangan kesadaran karena rasa sakit, tapi sekarang, jarinya tidak hanya pulih, tetapi kulitnya bahkan lebih baik dari sebelumnya. Apa situasinya? Tiba-tiba, Ye Qiu memikirkan mimpi tadi. Mungkinkah semua yang ada dalam mimpi itu nyata? Ye Qiu menutup matanya. Detik berikutnya, wajahnya penuh kejutan. Karena dalam benaknya, ada banyak pengetahuan aneh, keterampilan medis, seni bela diri, metode kultivasi, Kimen Dunjia, metafisika Feng Shui. Selain itu, ada juga ensiklopedia jimat Maoshan. Ini mencatat metode penggunaan berbagai mantra di Maoshan, seperti mantra sial, mantra sihir, mantra eksorsisme, membuka mata. Sebanyak 108 jenis. Ya Tuhan, apa yang terjadi di sini? Ye Qiu sedikit bingung. Bip-bip. Tiba-tiba, dering ponsel membangunkan Ye Qiu. Ye Qiu mengeluarkan ponselnya dan melihat kata, Bai Bing, di layar penelepon. Dia dengan cepat menekan tombol jawab dan berkata dengan hormat, Direktur Bai, apakah Anda mencari saya? Kembalilah, aku akan menunggumu di kantor. Suara dingin seorang wanita datang dari telepon, manis dan menyenangkan. Ye Qiu bertanya, Direktur Bai, apa yang bisa kamu lakukan untukku? Kamu punya wajah untuk bertanya padaku apa yang kamu lakukan sendiri. Bentak. Telepon ditutup tiba-tiba. Hati Ye Qiu tenggelam. Dari nada suara Bai Bing, dia mendengar sesuatu yang buruk. Apa yang kamu lakukan? Apa yang aku lakukan? Ye Qiu bergumam dan bergegas ke rumah sakit. Seperti namanya, Bai Bing Ren memiliki kulit putih, perawakan tinggi, fitur wajah yang indah dan bangsawan yang melekat. Tetapi dia memiliki wajah yang dingin setiap hari, membuat orang merasa jijik. Oleh karena itu, rekan-rekan di rumah sakit secara pribadi memanggilnya Dewi Gunung Es. Wanita cantik tidak pernah kekurangan pelamar. Ada banyak orang yang mengejar Bai Bing, tapi tidak ada satupun yang berhasil. Tampaknya wanita dilahirkan dengan darah bangga di tulang mereka, tetapi Bai Bing lebih sombong dari wanita biasa. Tentu saja, dia memiliki modal yang membanggakan. Meskipun Bai Bing masih muda, dia memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Dia menerima gelar doktor dari Royal College of Medicine di Inggris pada usia 23 tahun. Pada usia 24 tahun, dia terkenal di Jiangsu. Pada usia 25 tahun, dia dipromosikan secara luar biasa dan menjadi direktur bedah termuda dalam sejarah rumah sakit Jiangsu. Dapat dikatakan bahwa di seluruh lingkaran medis Jiangsu, nama Bai Bing diketahui semua orang, dan semua orang mengetahuinya. Yang paling mengejutkan Ye Qiu adalah setelah dia masuk rumah sakit, dia juga mendengar dari rekan-rekannya bahwa ada banyak rumah sakit top di Beijing dan Suzhou dan Hangzhou yang mempekerjakan Bai Bing dengan banyak uang berkali-kali, tetapi mereka semua ditolak oleh Bai Bing. Adapun alasannya, Bai Bing tidak mengatakannya, dan orang luar tidak tahu. Bagaimanapun, itu adalah misteri. Ye Qiu bergegas ke rumah sakit, dan begitu dia masuk ke aula, dia melihat beberapa perawat di meja bimbingan menunjuk ke arahnya, tidak berusaha menyembunyikan rasa jijik mereka. Perasaan buruk di hati Ye Qiu meningkat lagi. Ungkapan para perawat kecil itu sudah menunjukkan bahwa sesuatu pasti telah terjadi, dan sepertinya itu berhubungan dengan diri mereka sendiri. Tapi Anda tidak melakukan kesalahan. Ye Qiu tidak punya waktu untuk memikirkannya, jadi dia langsung pergi ke kantor kepala ahli bedah dan mengangkat tangannya untuk mengetuk pintu. Ledakan. Masuk. Suara dingin datang dari dalam. Ye Qiu menarik napas dalam-dalam, membuka pintu, dan masuk, hanya untuk melihat Bai Bing membolak-balik catatan medis. Direktur Bai, apakah Anda mencari saya? Ye Qiu bertanya dengan lembut. Bai Bing tidak mengangkat kepalanya, tetapi menatap rekam medis di tangannya. Jantung Ye Qiu berdebar, dan perasaan gelisah menjadi semakin kuat. Dia telah bekerja di bawah Bai Bing untuk sementara waktu, dan dia memiliki pemahaman umum tentang karakter Bai Bing. Jika dia tidak menjawab, itu berarti dia marah. Apakah saya benar-benar melakukan kesalahan? Kalau tidak, mengapa Direktur Bai marah? Ye Qiu bertanya pada dirinya sendiri di dalam hatinya, tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia sepertinya tidak melakukan kesalahan apapun. Bai Bing tidak berbicara, dan Ye Qiu tidak berani berbicara. Berdiri di depan meja, dia melirik Bai Bing. Hari ini, Bai Bing mengenakan satu set pakaian bisnis perak putih, yang dengan sempurna menggambarkan sosoknya yang tinggi. Saat dia bernapas,
Payudaranya yang menakjubkan berfluktuasi, seolah-olah itu akan menembus bajunya dan melompat keluar kapan saja. Rambut hitam panjangnya ditarik ke belakang, memperlihatkan wajah oval yang cantik. Mampu. Cuek. Setelah membiarkan Ye Qiu mengering selama 5 menit penuh, Bai Bing mengangkat kepalanya, menamparkan catatan medis di tangannya di depan Ye Qiu, dan berkata dengan dingin, apakah ini catatan medis yang kamu tulis? Ye Qiu mengambil rekam medis dan melirik dengan cepat, mengangguk dan berkata, ya, Direktur Bai, saya menulis ini di pagi hari. Kenapa kamu menulis rekam medis yang sama dengan Guo Shaochong? Bai Bingjiao berteriak, jujur saja, kenapa kamu menyalin rekam medis Guo Shaochong? Persis sama. Tidak mungkin. Ye Qiu buru-buru menjelaskan, saya menulis rekam medis ini di kantor pada pagi hari, dan saya tidak menjiplaknya. Kamu bilang kamu yang menulisnya, apakah kamu punya bukti? Ya. Zhang Lili pergi ke departemen untuk mengantarkan kok kepadaku di pagi hari, dan dia melihat apa yang aku tulis. Tapi Zhang Lili telah bersaksi kepada Guo Shaochong bahwa rekam medis ini ditulis oleh Guo Shaochong, apalagi yang ingin kamu jelaskan? Wajah Bai Bing membeku. Ye Qiu tertegun. Segera dia menyadari bahwa pastilah sepasang anjing inilah yang ingin menjebaknya. Direktur Bai, saya bersumpah bahwa rekam medis ini ditulis oleh saya. Untuk menulis rekam medis ini dengan baik, saya menghabiskan sebagian besar malam tadi dan memeriksa banyak informasi. Adapun Zhang Lili bersaksi kepada Guo Shaochong, itu adalah karena mereka. Kamu tidak perlu menjelaskannya. Bai Bing menyela Ye Qiu dan berkata, Departemen Medis sudah mengetahui masalah ini. Mulai hari ini, kamu akan bekerja sebagai perawat di pos perawatan. Tanpa izinku, kamu tidak diizinkan untuk melihat orang lain. Direktur Bai, aku, keluar. Bai Bing menunjuk ke pintu tanpa ampun. Ye Qiu mengepalkan tinjunya, menekan kemarahan dan keluhan di dalam hatinya, dan meninggalkan kantor direktur dengan marah. Guo Shaochong, Zhang Lili, tunggu aku tidak akan pernah melepaskanmu. Bab sebelumnya bab selanjutnya. Daftar isi. Membaca pengaturan. Tambahkan kerak buku. Membaca telepon. Laporan. Kembali. Memandu. Teks asli. Sumbangkan terjemahan yang lebih baik.